Tetapi di ruang rapat, orang memutar ulang rekaman pengawasan lebih dari 20 kali, dan tidak ada satupun yang bisa melihat bagaimana anjing itu mati. Hingga video diperlambat 10 kali terlihat bayangan hitam cepat memotong tenggorokan anjing itu. Yokoso di ruang wibu. Tes langsung kita nonton. Tanya pendapatnya soal perkembangan di masa depan. Du Weiwen tahu ini ujian baginya. Setelah berpikir, dia mengajukan inti gagasannya, keyakinan, menyebarkan ideologi klub ke elit yang bergabung. Karena orang kaya ingin menyebarkan keyakinan, prasyaratnya keabadian, klub harus punya masa depan dan masa lalu. Mereka harus menciptakan jejak klub dalam sejarah ribuan tahun, bukan hanya rumor dan legenda, tapi bukti nyata, agar semua orang merasa klub keabadian berkembang ribuan tahun. Selain itu, model undangan anggota harus berubah. Sebagai ketua, tidak bisa selalu menjual umur secara langsung, menghambat akuisisi, merendahkan status. Dia menyarankan Luli untuk memilih satu orang sebagai juru bicara, biarkan dia menyebarkan berita di lingkaran, dengan jaminan 3 orang, mereka bisa bertemu Luli. Setelah mendengar ini, Luli mengangguk setuju, profesional memang berbeda. Du Weiwen mengajukan ide yang berani, mungkin bertahun-tahun lagi. Ketika kekuatan klub keabadian kuat, mereka tidak perlu lagi bersembunyi, bisa terbuka terang-terangan. Pada saat itu, mereka bisa menciptakan sebuah ban waktu global, memberi waktu dari orang-orang global, menukar waktu tak berguna dengan imbalan. Luli merasa ini bisa dilakukan. Konsep ban waktu cemerlang. Dia merasa memilih Du Weiwen sebagai penasihat adalah tepat. Namun, kejutan Du Weiwen berlanjut. Dia memanggil Tuan Tang dan Profesor Anthony, menanyakan apakah mereka dapat simulasi lingkungan kelahiran makhluk prasejarah. Dia ingin membuat dunia miniatur, menginduksi evolusi suatu makhluk dari nol. Anthony bilang itu tidak mungkin, tidak realistis. Namun, Tuan Tang mempertimbangkan kemungkinan rencana tersebut jika dalam kondisi normal. Tidak mungkin, sebab kehidupan dimulai dari ledakan besar galaksi 6,6 miliar tahun lalu, barulah kehidupan paling kuno muncul. Kemudian, setelah jutaan tahun lagi, barulah makhluk muncul. Namun, ide ini sudah lama diajukan di dunia sains, selama elemen seperti hidrogen dan oksigen dapat dikendalikan, secara teori hal ini terwujud. Tapi siapa yang bisa menunggu jutaan tahun? Tuan Lu punya ini, selama dia bisa memberikan percepatan waktu N kali lipat pada dunia miniatur ini, semua ini sangat mungkin terwujud. Maka, sebagai pencipta, Luli bisa bebas memanen umur makhluk-makhluk tersebut, saat itu dia bisa memproduksi waktu sendiri. Luli bersemangat, jika benar-benar bisa diwujudkan. Dia akan memiliki waktu yang tak terbatas, sebuah gudang waktu yang khusus miliknya. Dia memutuskan untuk menyebut proyek ini sebagai rencana penciptaan, dan menjadikannya salah satu tujuan inti dari klub keabadian, diikuti oleh proyek kehidupan Tuan Tang dan rencana teknologi canggih Anthony. Klub juga akan memberikan dukungan dana terbesar sebagai prioritas. Setelah ujian tadi, Luli sangat puas dengan kemampuan kerja Du Weiwen. Sebagai bentuk dorongan, dia meminta Du Weiwen untuk membawa putrinya besok, dia akan memperpanjang umur putrinya. Du Weiwen menghela napas lega. Tampaknya penilaiannya telah lolos. Luli menyerahkan data klien kepadanya, memintanya memilih agen klub. Ketika Du Weiwen melihat orang-orang, dia terkejut ternyata semuanya adalah dari keluarga kaya raya. Terutama pria tua 98 tahun dari keluarga Rong, dia memiliki reputasi yang sangat tinggi di lingkaran sosial domestik. Dia adalah yang paling cocok, dan ini sejalan dengan pemikiran Luli. Pada saat yang sama, di rumah besar keluarga Rong, Tuan tua Rong sedang sarapan bersama anak-anaknya. Tiba-tiba ditelepon, setelah tahu itu dari Luli, wajahnya serius. Karena biasanya tugas di grup, jika harus langsung ada hal penting. Anak-anaknya menebak apakah pertemuan sebelumnya dengan Chen membuat Luli marah. Melihat anak-anaknya panik, pria tua memarahi mereka karena tak berguna. Isi pembicaraannya dengan Chen sudah disampaikan ke Luli tanpa terlewat, jadi bagaimana dia menyalahkan kita? Apakah pertemuan ini berkah atau bencana? Diketahui setelah sampai di sana. Tak lama, Tuan Tuarong datang ke klub. Begitu bertemu, dia langsung menunjukkan sikap rendah hati, menghormati Luli. Belum sempat berbasa-basi, Du Weiwen sudah menyapa Tuan Tuarong terlebih dahulu. Luli juga memperkenalkan bahwa ini adalah penasihat baru yang direkrutnya, dan mulai sekarang semua urusan eksternal akan ditangani olehnya. Tuan Tuarong mengamati wanita di depannya, karena dipilih Tuan Lu, pasti ada kelebihan, sehingga keduanya mulai saling menguji. Luli melihat keduanya, berbicara lancar, tidak tahan mendengarnya, beralih ke urusan penting. Dia mengundang Tuan Tuarong kali ini karena ada tugas penting, dan ingin tahu apakah Tuan Tua bersedia mewakili. Menjadi agen eksternal klub keabadian. Tuan Tualong sudah siap, dia merasa terkejut. Kemudian, Du Weiwen menjelaskan bahwa mereka tertarik dengan pengaruh keluarga Rong di dunia sekuler, dan berharap dia dapat teliti menyaring dan membantu klub merekrut para klien yang membutuhkan. Sebagai imbalannya, mereka akan mendirikan laboratorium di keluarga Rong yang berfokus pada teknologi kehidupan, khusus untuk menjual obat-obatan dan suplemen anti penuaan. Setelah hening, Luli awalnya mengira dia akan senang setuju, tetapi Tuan Tuarong justru tersenyum tipis dan mulai menunjukkan sikap angkuh. Menyatakan keuntungan yang terlibat besar, dan dia perlu pulang untuk mempertimbangkannya. Luli merasa geli, berpikir orang tua ini mengiranya tak tergantikan. Dia menyatakan karena itu dia mempercayai Tuan Tuarong, dia dipilih sebagai agen. Namun, jika sulit, dia tidak akan memaksa, dan meminta Du Weiwen untuk memberitahu kandidat berikutnya. Mendengarnya, Tuan Tuarong panik, segera meminta maaf, mengatakan dia sudah tua dan bodoh, tak paham niat Tuan Lu. Jika berkenan, kini keluarga Rong akan baik menyaring klien yang tepat untuk klub. Luli tertawa dingin, sungguh tak tahu diri. Setelah mengantar pergi orang tua licik ini, Luli menghela napas lega, mengira semuanya lancar. Namun, Du Weiwen berpandangan berbeda, merasa Tuan Tuarong sangat memahami hubungan antar manusia. Dalam bisnis, menyesuaikan diri tak selalu nyaman. Luli menyadari, yang tua lebih berpengalaman, orang tua ini seumur hidup menimbang untung rugi. Sebagai agen klub, sepertinya tidak ada masalah.
Selanjutnya, Due Wen mengemukakan kelemahan terakhir dari klub, yaitu kerahasiaan. Jika terus berkembang seperti sekarang, pasti akan menarik perhatian Departemen Rahasia. Itu bencana besar. Namun, yang tidak diketahui oleh keduanya adalah bahwa sudah ada orang yang mulai menyelidiki klub keabadian secara diam-diam. Anjing ini hanya karena makan daging tanpa tulang, dibunuh di tempat. Tetapi di ruang rapat, orang memutar ulang rekaman pengawasan lebih dari 20 kali, dan tidak ada satupun yang bisa melihat bagaimana anjing itu mati. Hingga video diperlambat 10 kali terlihat bayangan hitam cepat memotong tenggorokan anjing itu. Semua orang terkejut, namun setelah video diproses dan diperlambat 100 kali, bayangan hitam itu adalah manusia. 2 minggu lalu, miliarder kaya dibunuh penuh cinta. Tanpa petunjuk, hanya rekaman aneh ini, kecepatan ini tak bisa dijelaskan dengan bela diri. Kecuali orang ini memiliki kemampuan khusus. Hipotesis bercanda ini adalah satu-satunya penjelasan rekaman ini. Menteri juga tidak lagi menyembunyikan dan mengatakan semua orang dalam video itu bukan pemilik kemampuan. Dia hanya seorang pembunuh, sosok misterius di baliknya adalah kunci dari kasus ini. Apakah non-pemilik bisa menggunakan kemampuan? Menteri serius mengatakan, orang misterius ini tidak hanya bisa mengendalikan waktu, tetapi juga bisa mengubah umur seseorang. Mereka menemukan bahwa sopir taksi dan pekerja kebersihan memiliki dana jutaan di akun mereka. Meskipun takut saat diinterogasi, mereka enggan ungkap sumber dana tersebut. Hingga pekerja kebersihan sadar uang yang diperoleh menukar nyawa, dihampurkan anaknya untuk pamer dan mentraktir teman-temannya. Ibu hancur akhirnya ungkap semua rahasia. Mereka bertransaksi dengan pedagang abadi, tukar sisa umur untuk uang. Karena terikat kontrak, mereka tidak bisa mengingat penampilan pedagang. Namun, lewat penyelidikan, mereka bisa tentukan lingkup dasar. Hari ini kami mengundang para ahli untuk bersama-sama menggambarkan karakter dari sosok misterius ini dan memberikan sikap yang tepat dalam berkomunikasi dengannya. Yang paling penting adalah, apakah keberadaan orang ini baik atau buruk bagi kita, dan apakah perlu untuk menghapusnya. Di dunia ini, apakah ini pertanyaan yang perlu dipertanyakan ketika seseorang belum selesai berbicara dan sudah dipotong? Jika dia benar-benar bisa melakukan jual beli umur, maka sangat mungkin dia bisa melihat sisa umur manusia. Lalu apakah perubahan pada umurnya sendiri tidak akan dia sadari? Begitu kata-kata keluar, menteri langsung ragu-ragu. Situasi belum dia pertimbangkan. Para ahli tidak terjebak dan melanjutkan, mengabaikan masalah, sungguh pihak lain dapat mengendalikan laju waktu, maka di matanya kita seolah-olah dibekukan. Menteri, Anda yakin bisa mengalahkannya? Ahli itu berkata, semakin antusias mengecam ketidaktahuan mereka, pertarungan antara dua domain waktu, kita bahkan tidak dapat mendekatinya apalagi mengalahkannya. Pria botak di sampingnya juga tiba-tiba menyadari. Jadi, semua senjata berteknologi tinggi yang kita miliki dalam percepatan waktu 100 kali lipat hampir setara dengan diam, dia bisa menghindarinya. Jadi, begitu perang dimulai, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan pembantaian sepihak. Mendengarnya, menteri berkeringat dingin, meskipun kebenaran. Jadi, saran yang diberikan oleh para ahli adalah sebisa mungkin tidak menjadi musuh, atau sampai kita menemukan cara untuk mengalahkannya dengan satu serangan, kita tidak boleh menjadi pihak yang bermusuhan. Pria botak mengusulkan menguji sikap pihak lain dulu, jika bisa jadi sekutu, lebih baik daripada musuh. Saat rapat di sini sedang berlangsung, di sisi Luli terjadi kekacauan, Robert menemui Luli, ada masalah besar. Orang-orang yang mereka beli umurnya, diam-diam dibawa pergi untuk diselidiki, dan Robert mencoba melacak mereka, tetapi orang-orang ini seolah menghilang. Due Wen sadar klub diawasi Departemen Rahasia Pemerintah. Luli menghela napas, yang harus datang akhirnya datang, menyalahkan dirinya sendiri karena gegabah, tidak segera menghapus jejak. Namun, mendirikan laboratorium dan mengorganisir perkembangan jangka panjang, tidak bisa dihindari dari negara. Terhadap penyelidikan dari pihak berwenang, Luli tidak takut, dia hanya khawatir bawahannya akan terlibat. Sekarang yang paling mendesak adalah memastikan sikap resmi terhadap klub, jika memungkinkan, dia tidak ingin menjadi musuh, bahkan tujuan utamanya adalah bekerja sama dengan pihak berwenang. Saat tim investigasi sedang mendiskusikan bagaimana menangani situasi ini, ketua tim menerima perintah dari atasan untuk menghentikan semua penyelidikan terhadap klub keabadian. Anggota tim saling berpandangan, apakah mereka bahkan tidak memiliki wewenang untuk menangani ini? Ternyata, semua ini berkat jasa Tuan Tang. Pimpinan atasan tim investigasi adalah kenalan Tuan Tang dan percaya pada Tuan Tang. Dia menjamin untuk mendapatkan kesempatan berbicara kali ini. Tuan Tang berbasa-basi lalu menyerahkan telepon kepada Luli. Apakah akan berperang atau bekerja sama? Sekarang tergantung pada Luli. Due Wen menatapnya khawatir. Luli tersenyum tipis, mengambil telepon, dan mendengar suara tawar yang dari seberang. Halo, Tuan Lu, kami sudah lama mendengar nama besar Anda. Luli tertegun, ternyata mereka sudah lama memperhatikannya. Dengan cepat dia menyadari bahwa pasti karena kematian Yo Hanyang yang membuat mereka memperhatikannya, dan hal ini memang agak kurang dipertimbangkan olehnya. Saat itu, suara dingin dari seberang berkata, menurut kami, di dunia ini hanya ada 3 jenis orang pintar dan rakyat biasa. Tuan Lu, Anda termasuk jenis yang mana? Luli terdiam sejenak setelah mendengarnya, lalu menoleh ke bawahannya. Saya pikir meskipun saya bukan orang yang sangat cerdas, saya juga bukan orang bodoh yang akan menentang negara. Mendengar jawaban Luli, orang di seberang telepon tertawa terbahak-bahak. Tuan Lu benar-benar orang yang menarik. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang membuat penasaran, berapa peluang menang? Luli juga menyadari bahwa pihak lain sedang mengujinya, itu langkah terakhir yang memakan waktu. Kenapa tidak menang bersama? Jika kalian butuh waktu, saya bersedia membantu. Usulanmu sangat menggoda, tapi mari bicarakan hal serius. 10 menit kemudian, Luli tersenyum, menutup telepon. Due Wen bertanya hasil pembicaraan, Luli memberitahu kesepakatan. Pertama, selama tidak membahayakan ketertiban masyarakat, pihak terkait tidak akan mengganggu perkembangan klub. Kedua, untuk kasus seperti Tuan Tan yang meninggal, anggota akan diberikan identitas legal baru oleh otoritas.
Jika ada informasi tentang klub yang disebarkan dengan niat buruk, mereka akan bertanggung jawab untuk mengklarifikasi dan menghapusnya. Laboratorium biologi yang sebelumnya ingin mereka dirikan mendapat persetujuan resmi. Jika ada hasil penelitian terbaru, hasil harus diberikan ke otoritas tanpa syarat. Dui Wen bersemangat, yang paling kita butuhkan adalah hidup berdampingan dengan damai, karena klub diakui. Perkembangan kita di dalam negeri akan memasuki jalur cepat yang stabil, dan dalam waktu singkat tidak akan ada kekhawatiran lagi. Pembicaraan kali ini juga membuat Luli sangat puas. Saling menguntungkan adalah jalan menuju keabadian yang dia inginkan. Kemudian dia menoleh ke Dui Wen, sekarang beritahu keluarga Rong, mereka bisa mulai bekerja. Dalam waktu sesingkat mungkin taklukkan semua orang kaya di kota besar. Dui Wen segera mengangguk untuk melakukannya, Luli kemudian menoleh ke Tuan Tang, selanjutnya, saya minta Anda untuk lembur. Saya punya firasat, klub keabadian akan memasuki babak baru. Seiring dengan perkembangan klub baik, perusahaan di dalam negeri juga berkembang pesat. Luli mengalihkan perhatiannya ke basis luar negeri. Namun, seiring dengan kebutuhan ekspansi, tekanan dan kesulitan yang dihadapinya juga meningkat. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!